berlalu munafikin dari masa ke masa. Kajian tentang nifaq atau sifat-sifat munafik itu adalah kajian yang sangat penting. Para sahabat itu dulu kalau imannya berkurang sedikit, mereka langsung mengatakan saya sudah jadi orang munafik. Imannya berkurang sedikit langsung bilang saya sudah munafik. Nah sekarang orang hari ini sudah munafik masih bilang mukmin. Hanzalah itu tergopoh-gopoh menemui Abu Bakar As-Siddiq. Nafaqa Hanzalah. Celakalah Hanzalah. Hanzalah sudah munafik. Padahal Hanzalah itu adalah sahabat yang terkenal sangat anak muda yang rajin beribadah. Bahkan beliau sangat luar biasa keberanian dalam berjihad. Beliau mengatakan nafaq Hanzalah. Hanzalah sudah munafik. Lalu Abu Bakar bertanya, emang kenapa? Dia pikir sudah tidak lagi menyukai Islam dan sebagainya. Loh emang kenapa? Aku kalau datang ke majelisnya Rasulullah SAW, mendengar ceramah beliau, nasihat beliau, imanku langsung naik. Tapi begitu aku pulang ke rumah, ketemu anak istri, ke pasar, aku balik lagi, ya senang sama dunia. Apa kata Abu Bakar? Loh, sama. Sama. Saya juga kayak gitu. Ayo, kita ketemu Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar yang orang nomor 2 setelah Nabi SAW pun merasa telah menjadi munafik. Hanya gara-gara dia merasa imannya ketika dekat dengan Rasulullah dengan ketika di rumah sudah berubah. Nah kemudian Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, nafaq Hanzalah? Kata Hanzalah sudah jadi munafik. Allah ceritakan, kenapa wahai Hanzalah? Hanzalah bercerita, lalu Nabi mengatakan, wahai Hanzalah, kalau kamu imanmu itu seperti terus-menerus seperti ketika kamu di depanku, kamu akan disalami malaikat di jalan-jalan. Ya, di tempat tidur kamu, malaikat datang menyelami kamu. Walakin sa'atan. Tapi nggak gitu Hanzalah. Hidup itu sekali kayak begini, sekali begitu. Kadang khusyuk, kadang guyon. Ya. Jadi nggak sepanung gitu ya. Di kajian serius, pas pulang ke rumah main bola, ya, main badminton. Jadi sa'atan. Nah, ini gambaran bagaimana dulu para sahabat itu merasa khawatir kalau jatuh pada nifaq. Sementara hari ini orang sudah terjerumus pada kemunafikan, dia masih merasa aman-aman saja. Itu kan kebalikan. Ya. Maka kajian tentang nifaq itu sangat penting agar kita hati-hati. Karena nifaq itu enggak semua orang bisa merasakan kemunafikan itu. Ya. Orang yang tidak suka syariat Islam diterapkan di Indonesia, itu sudah salah satu tanda nifaq. Dia nggak merasa bahwa itu nifaq. Orang yang nggak suka sunnah Nabi Sallam, dia sudah kena penyakit nifaq, tapi dia nggak merasa sedang kena penyakit nifaq. Ya. Orang bilang Islam Arab itu Islam abal-abal, itu nifaq itu. Ya. Manju begitu Arab, ya. Tubghidul Araba fatabghadul Araba fatabghaduni, kata Nabi sallallahu. Kalian benci Arab, itu artinya kalian benci aku. Oh. Berapa orang sekarang di Indonesia yang benci Arab? Banyak. Itu sudah penyakit nifaq. Tapi nggak merasa, dia sedang merasa melestarikan budaya leluhur, coba. Ya. Maka kajian tentang nifaq itu nggak ada istilahnya terlambat, selalu tepat waktu, karena itu penyakit yang bisa setiap saat datang dari yang kecil maupun yang besar. Bohong, tidak amanah,
itu kan diantara tanda-tanda penyakit nifaq. Maka saya jelaskan sekarang. Ya, ini pendahuluan. Di akhir zaman nanti umat Islam akan dipimpin oleh para munafikin, para pendusta, para pengkhianat, pembenci Islam. Saatnya sudah datang. Maka mengkaji tentang sifatnya penting untuk identifikasi. Ya, itu Kiai Haji kok disebut munafik. Ya. Kiai Haji Profesor Doktor kok munafik? Antum berani banget. Coba lihat aja ciri-cirinya. Ya. Al-haq la yurahu birrijal. Kebenaran itu tidak bisa diketahui dengan orang per orang. Oh, kalau Kiai Haji pasti benar. Kalau cuma tukang sapu pasti salah, tidak bisa. Irfil haqqo, ketahui yang hak, ta'rif ahlah. Maka kamu akan tahu siapa yang berada di dalam kebenaran itu. Ya, standarnya bukan pengakuan-pengakuan, label-label, gelar dan sebagainya, bukan. Ya, tidak semua orang kaya itu dermawan dan tidak semua orang miskin itu pelit. Ya, bisa jadi dia kaya karena saking pelitnya. Itu banyak sekali. Kenapa kok kaya? Karena pelit banget. Ya. Tapi ternyata orang kaya yang pelit itu tidak menikmati kekayaannya. Ya, masih enak kayak kita. Ya. Nggak perlu ngitung-ngitung, banyak harus dihitung. Orang kaya itu yang pelit itu ya, makannya pun iman-iman banget. Gitu. Buat dirinya saja iman-iman, apalagi buat orang lain. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ya, saya terjemahkan langsung, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Sanawat khudda'at. Yang Masyuti menjelaskan, saking penuhnya dengan kebohongan, sampai-sampai kebohongan itu dinisbatkan kepada tahun. Yang bohong itu kan orangnya, tapi Nabi menyebutkan tahun-tahun bohong. Tahun-tahun yang suka bohong, padahal yang bohong itu bukan tahunnya. Saking penuhnya kebohongan. Apa itu tandanya? Saat itu pendusta dianggap jujur. Orang-orang yang jujur justru dianggap pendusta. Ya, pengkhianat diberikan amanah. Orang-orang yang dipercaya yang amanah justru dikhianati. Dan arwah bibah ikut berbicara, mengambil peran. Ditanyakan, ya, mohon suaranya direndahkan. Apakah arwah bibah? Beliau bersabda, seorang bodoh tetapi sok mengurusi urusan orang banyak. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan, di akhir zaman nanti akan datang para pemimpin yang bodoh. Ya, pemimpin yang bodoh. Nah, ukurannya kebodohan itu apa? Yang pertama, tidak paham syariat Islam. Itu ukuran kebodohan pertama begitu. Ya. Bukan dia nggak punya gelar kesarjanaan, bukan. Tetapi tidak paham tentang Islam, itu adalah ukuran bodoh. Ya. Akan datang di akhir zaman para aparat penegak hukum yang di pagi hari di bawah kemurkaan Allah dan sore harinya di bawah kebencian Allah. Coba, berangkat dimurkai Allah, pulang dibenci Allah. Aparat hukum itu apa? Hakim, jaksa, polisi. Ya, jangankan Allah, rakyat pun sudah benci. Ini fakta. Ya, sering ada ucapan, ya, yang menyakitkan tentang 3 elemen ini, aparat ini. Ya. Nek ilang wedhuse lapor Pak Anu, sapine melu ilang. Ya. Itu. Ini sudah menjadi umum. Bayangkan kalau hakim agung pun sudah bisa disuap. Ketua Mahkamah Konstitusi pun juga disuap. Bahkan bukannya disuap, dia ketahuan mabuk punya ekstasi atau apa itu, sabu juga, narkoba. Nah, barusan juga ini Gen 303 ini terbongkar, itu baru puncak gunung es.
Wajar kalau kalimat dari Rasulullah SAW ini akan datang suatu zaman para aparat penegak hukum berangkat dimurkai Allah, pulang dibenci Allah. Ya. Hati-hatilah kamu menjadi bagian dari mereka. Jadi saat-saat ini sudah mulai muncul itu. Nah, ini semua masuk dalam kelompok munafikin. Ini di Indonesia enggak ini? Tabghadul Araba fatabghaduni. Engkau membenci Arab, maka berarti engkau telah membenciku. Ada istilah kadrun ya. Itu sebenarnya kebencian terhadap Islam, tapi nggak berani mereka bilang terang-terangan. Mereka bilang Arabnya, ya. Padahal yang dibenci adalah Islamnya, dan itu nampak sekali hari ini. Ya. Tabghadul Araba fatabghaduni. Bahkan tokoh ormas nomor 1, ormas Islam sekarang jadi ketua umumnya, itu pernah bilang Islam Arab itu Islam abal-abal, Islam sejati itu Islam Nusantara. Sekarang jadi ketua umum sebuah ormas Islam terbesar di Indonesia. Saya punya videonya, ya bisa dibuka di YouTube. Islam Arab, Islam abal-abal. Coba. Islam penjajah katanya. Saya jelaskan. Para sahabat menyerang Mesir, yang diserang bukan penduduk Mesir, yang diserang adalah penjajah Romawi. Romawi kalah, pergi dari Mesir. Orang Mesir yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mana ada penjajah yang kayak gitu? Coba Belanda masuk Indonesia, apakah kemudian Indonesia jadi mayoritas Kristen? Tidak kan? Ya. Nah, Umar bin Khattab mengirim pasukan ke Syam. Yang diserang bukan penduduk Syam, tetapi penjajah Persia. Persia kalah, kabur. Penduduk Syam masuk Islam. Yang diserang oleh Salahuddin Al-Ayyubi di Yerusalem bukan penduduk Palestina, tetapi tentara salib dari Inggris dan Prancis. Begitu mereka pergi, umat Yahudi dan Nasrani di Palestina aman. Itu sejarah mencatat itu, ya, sampai hari ini. Jadi kalau ada mengatakan Islam Arab itu Islam penjajah, ini betul-betul karena kebenciannya terhadap Arab dan tentunya Islam. Tapi dia pimpinan ormas terbesar Islam, loh, kan jadi kacau. Maka orang kayak gini tidak ada lain, nifaq. Nah, ini bedanya. Bedanya kalau zaman dulu orang munafik itu umpet-umpetan, nggak berani menampakkan diri karena ada Rasulullah SAW. Hudzaifah bin Yaman berkata, orang-orang munafik di masa kalian lebih buruk dibanding masa Rasulullah SAW. Kami bertanya, wahai Abu Abdillah, mengapa demikian? Karena di masa Nabi mereka menyembunyikan nifaknya, sedangkan di zaman kalian mereka menampakkannya terang-terangan. Jadi di zaman Nabi masih hidup, tidak berani orang munafik itu main-main. Bahkan mereka dengan terpaksa dan menggerutu ikut perang Tabuk. Jadi munafik itu berangkat jihad loh. Orang munafik itu berangkat jihad walaupun sambil dongkol. Nah, ketika pulang capek, mereka guyon. Guyonnya apa? Nanti ada dalam surat At-Taubah 4, 65, 66. Nggak ada orang yang paling rakus kalau urusan makan, tapi begitu ketemu musuh paling takut melebihi orang-orang ini. Maksudnya sahabat. Wah, ketawa ngakak. Cuma ngomong kayak gitu, malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang itu telah menghinamu dan para sahabat dengan kalimat seperti itu. Lalu turun ayat At-Taubah 64, 65, 66. Begitu turun ayat itu, kaget mereka, langsung mendekat, ya Nabi, kami cuma bercanda, ya Nabi, kami cuma karena capek, ya Rasulullah, saya tidak bermaksud menghina kalian. Apa kata Allah SWT? La ta'tadiru, tak perlu kalian minta ampun.
tak perlu kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir. Ya, cuma mengatakan tidak ada orang yang lebih rakus kalau makan, tapi penakut kalau perang melebihi orang-orang ini. Itu sudah kafir. Bagaimana kalau menghina syariat Islam? Dan hari ini orang dengan entengnya menghina syariat Islam. Nah, ini bahaya, makanya kajian seperti ini perlu kita bahas agar kita tahu, agar kita bisa memahami. Ya. Pengertian nifaq. Nifaq itu sifat orang-orang munafik. Nifaq secara bahasa maknanya adalah berbeda antara apa yang tampak dan apa yang tidak tampak. Ya. Orang yang memiliki sifat ini disebut munafik. Jadi munafik itu orangnya, sifatnya namanya nifaq. Kalau nggak deketin saya kalah sama insan nanti. Ya. Menurut Imam Ibnu Katsir, nifaq adalah memperlihatkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Nah, kalau ini bahasanya Imam Ibnu Katsir ini kita terapkan ke kita, bukankah kita juga kayak gitu? Kalau yang jelek disembunyikan, yang baik ditampakkan. Maka tadi di awal saya katakan, para sahabat itu setiap hari khawatir kalau kena nifaq. Ya ini, khawatir kalau dia menyembunyikan keburukan, menampakkan kebaikan. Itu. Khawatir kalau berubah turun drastis ya, imannya. Sedangkan Ibnu Jurayj adalah orang yang perkataannya berlawanan dengan apa yang dia kerjakan dan batinnya menyelisihi lahiriahnya. Nah, kalau kayak gini se-Indonesia dibohongi itu, esok dele sore tempe, dan itu tanpa malu-malu. Tanggal 28 Agustus bilang APBN kita cukup untuk subsidi BBM. Pertengahan September APBN habis. Itu hampir setiap waktu ngomong kayak gitu. Nah, ada macam nifaq, ada dua. Yang pertama nifaq amali. Jadi tidak semua munafik itu sama. Ada yang amali, ada yang i'tiqadi. Nifaq asghar dan nifaq akbar. Nifaq amali itu nifaq asghar, nifaq kecil. Nifaq i'tiqadi atau akidah ideologi itu akbar. Saya jelaskan. Nifaq amali. Nifaq amali atau nifaq perbuatan adalah melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di hati. Jadi dia masih mencintai Islam, dia masih ingin menjadi muslim yang baik, tapi belum bisa meninggalkan bohong, masih suka berkhianat, dikasih amanah masih suka, tapi dia mengakui bahwa itu salah. Disebut juga nifaq asghar karena tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Nifaq jenis ini tidak mengeluarkannya dari agama, tetapi merupakan wasilah atau perantara menuju nifaq i'tiqadi. Semakin banyak dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tiga ini, maka akan semakin tebal ya, nifaqnya. Bisa jadi nifaq akbar. Pelakunya berada dalam iman dan nifaq. Lalu jika perbuatan nifaqnya banyak, maka akan bisa menjadi sebab terjerumusnya dia ke dalam nifaq sesungguhnya. Ya, sebagaimana Nabi SAW sabda, berhati-hatilah dari berdusta, karena dusta itu akan menyeret kamu kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan akan menjerumuskan kamu kepada neraka. Dan tidaklah seseorang itu berdusta lalu ia selalu memilih untuk berdusta, kecuali nanti Allah akan tetapkan dia sebagai pendusta. Kalau Allah sudah tetapkan, nggak bisa lagi merubah. Ada 4 hal yang bila keempatnya ada dalam diri seorang, maka ia telah menjadi munafik sesungguhnya. Hati-hati ini. Jika hanya ada sebagiannya, maka ia memiliki sebagian dari ciri nifak sampai ia meninggalkannya. Yang pertama, bila diberi amanah ia berkhianat. Nah, para koruptor itu, ya,
itu masuk di sini. Dikasih amanat, ya khianat. Apabila ia berbicara, ya berdusta. Nggak ada koruptor yang jujur. Kalau jujur ketahuan. Ya. Nah. Bila berjanji, ia mengingkari. Nah, sudah. Satu bohong akan ditutupi dengan 100 kebohongan. Nah, bila berselisih, ia melampaui batas. Di 4 ini. Ya. Kalau dia berselisih melampaui batas sampai berlebihan. Nah, ini ciri-ciri munafik. Kalau 4-4-nya ada dalam diri seorang, maka ia akan menjadi munafik i'tiqadi. Hati-hati. Ya, pelan-pelan dia akan menjadi agamanya yang dijual. Ya. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara, ia berdusta. Bila berjanji, ia mengingkari. Dan bila diberi amanat, ia berkhianat. Nah, maka saya katakan, ya, orang-orang yang korup itu rata-rata munafik. Walaupun gelarnya Kiai Haji, Profesor, Doktor, Jenderal, apapun ya. Ini karena 3-3-nya udah masuk semua. Ya. Dan yang dikhianati itu sak negara. Ya. Bukan cuma 1-2 itu. Bayangkan, satu orang bisa beratus-ratus miliar. Sampai begitu sulitnya negeri ini untuk menjadi bangkit lagi. Indonesia termasuk negara termiskin, 100 negara termiskin di dunia. Padahal ya, penghasil nikel terbesar di dunia kedua, penghasil minyak sawit terbesar kedua di dunia, penghasil aspal terbesar di dunia kedua, lautnya paling menghasilkan ikan, pantainya terluas kedua di dunia. Coba, negeri mana yang nabur benih nggak usah diapa-apain langsung tumbuh? Kok jadi negara miskin? Ya. Nifaq amali. Nah, nifaq amali ada 4. Diberi amanat, berkhianat. Bila berbicara, ia berdusta. Bila berjanji, ia mengingkari. Bila berselisih, ia melampaui batas. Jadi godong orang nyuwek, jadi banyu orang nyawuk. Ini nggak boleh. Aku harus orang tidak. Oh, ayang-ayangi, nggak boleh. Ya, selalu harus terbuka pintu untuk memberi maaf. Tidak boleh ada kata orang kelakon tak ngapura tekan mati. Itu sifat munafik. Ya, Allah saja memberikan maaf. Hati-hati. Orang pendendam kayak gini adalah ada salah satu ciri munafik. Idza jadala khasama. Kalau berselisih dia melampaui batas. Nah, sekarang jenis nifaq yang kedua. Nifaq i'tiqadi. I'tiqad itu ideologi. Jadi secara ideologis akidahnya itu bukan orang mukmin, tapi memang orang munafik. I'tiqad berarti nifaq akidah atau keyakinan. Ya. Nah, sekarang banyak PKI gaya baru ini mau munafik. Siapa contohnya? Abu Janda, Denny Sirgaris, saya katakan dia nifaq, dia munafik. Ya. Dan kelompoknya, ya, walaupun gelarnya jenderal, ya. Dan ini sekarang sangat menguasai media. Ya, tampilannya pakai peci, pakai kopiah, pakai itu. Oh, tanda-tanda sudah dekat pemilu. Angger cedak pemilu, cobae peci saya mulai payu. Disebut juga nifaq akbar atau kufur nifaq. Ya, jadi saya berani mengatakan orang model Abu Janda ini sudah nifaq, sudah murtad. Kenapa? Banyak nanti. Antum sebutkan, oh ini. Nah, saya sebut Abu Janda, kalau sebut jenderalnya nanti kena delik saya. Nah, Abu Janda ada orang di belakang Abu Janda. Nah, itu bukan main-main itu yang di belakang Abu Janda, jenderal purnawirawan. Ya. Pelakunya telah murtad. Contohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul di masa Nabi, Sunogorgonya di masa penjajahan dulu. Dia pura-pura masuk Islam, tapi bertujuan untuk melemahkan Islam. Nah, kalau hari ini siapa? Kalau kata Cak Nun, pemimpin Indonesia ini sapa sing ora dadi sempuni? Pemimpin Indonesia ini sapa sing ora sempuni? Nah, saya niru pemimpin Indonesia sapa sing ora munafik?
Cirinya satu, nggak suka syariat Islam. Sejak Indonesia merdeka, gambarnya nang duit nempel. Orang memuji-muji, tapi dia munafik. Cirinya apa? Membenci syariat Islam. Nah, silakan dicari. Ada banyak yang di sirai nang duit itu. Secara zahir mengaku sebagai muslim dan berpenampilan fisik seperti seorang muslim, tapi sebenarnya di hatinya sangat benci kepada Islam dan kaum muslimin. Ya. Nanti saya jelaskan bencinya kayak apa. Nifaq i'tiqadi atau keyakinan termasuk nifaq akbar. Ya. Orang model kayak Megawati ini masuk di sini. Dia tidak percaya sama akhirat, lebih kafir dibandingkan iblis. Iblis itu karena percaya dengan akhirat, dia takut, makanya cari teman. Ya, ketika berhasil menyesatkan orang, inni bari'um minka, aku berlepas diri dari kamu, inni akhafullah, aku takut sama Allah, Rabbal alamin. Ya, penguasa alam raya ini. Itu yang ngomong iblis dan surat Al-Hasyr. Inni akhafullah, aku takut sama Allah. Nah, orang sekarang nggak takut sama Allah, kalah iblis kafirnya. Iblis itu takut sama Allah. Inni akhafullah Rabbal alamin. Ya. Jadi orang yang ketakutannya itu karena takutnya bukan takut seperti orang mukmin ya. Takutnya memang dia sudah dilaknat gitu loh. Jadi dia takut karena tidak mungkin akan bebas dari laknatnya. Jangan diartikan takut seperti takutnya orang mukmin ya. Dia takut sama Allah karena dia pasti akan dilaknat ya. Qala innaka rajim, itu kata Allah. Qala rabbi anzurni ila yaumil ba'ts. Ya Allah, kalau engkau laknat aku minta tangguhkan kematianku sampai hari dibangkitkan. Jadi iblis itu percaya nanti setelah mati ada kebangkitan. Qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, oke, kamu saya beri tangguh sampai hari kebangkitan. Itu. Ya. Allah menyifati para pelaku nifaq itu dengan berbagai kejahatan seperti kekufuran, ketiadaan iman, mengolok-olok serta mendaki Islam dan pemeluknya, serta kecenderungan kepada musuh-musuh untuk bergabung dengan mereka dalam memusuhi Islam. Nabi Hudzaifah bin Yaman berkata, tidaklah ada orang-orang munafik setelah wafat Rasulullah kecuali kufur setelah iman. Ya. Hudzaifah bin Yaman ini sahabat, satu-satunya sahabat yang diberitahu oleh Nabi 12 orang gembong munafik yang Nabi tidak kasih tahu kepada yang lain. Jadi Hudzaifah bin Yaman itu dikasih tahu 12 nama pemuka munafik selain Abdullah bin Ubay, tapi Nabi nggak boleh kasih tahu. Jangan kau kasih tahu pada yang lain. Maka ketika ada sahabat, karena di dalam kehidupan sahabat itu meninggal, tapi para sahabat kok ragu, dia tunggu Hudzaifah nyelati enggak. Kalau Hudzaifah benar-benar nyelati berarti dia bukan munafik. Kalau enggak nyelati, oh ini berarti munafiknya. Nah, dalam sejarah disebutkan 12 orang munafik inilah yang membuat kekacauan hingga terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian kekacauan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Mereka lah provokatornya. Termasuk kekacauan antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib. Peran dari 12 gembong munafik ini sangat besar. Ya, hadis sahih diriwayatkan, asar sahih diriwayatkan dari Ammar bin Yasir waktu itu menyampaikan seperti itu. Ya. Nah, ini nifaq i'tiqadi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ciri-cirinya, satu, mendustakan Rasul. Ya, mendustakan Rasul itu, ya, bukan kemudian tidak benar Nabi
Muhammad itu ada. Mereka bilang Nabi Muhammad Nabi terakhir, tapi tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad. Mengatakan ketinggalan zaman, mengatakan sudah zaman dulu sudah nggak bisa diterapkan di zaman sekarang. Mendustakan sebagian ajaran Rasul, sebagian saja, tidak seluruhnya. Itu sudah termasuk munafik. Ya, ini bagi ibu-ibu, poligami atau ta'addud itu syariat Islam. Tidak boleh mengingkari. Tidak siap nggak apa-apa. Ya. Tidak siap nggak apa-apa. Saya tidak siap. Bapaknya udah siap. Dia duit po, kan gitu. Masih jiwa, gitu. Silakan. Jangan mengatakan membenci poligami, karena poligami adalah syariat Islam. Kalau belum siap, itu masalah pribadi masing-masing. Wong sing lanang ya mesti siap. Sing bahaya sing meneng-meneng niku. Sing kajian cerita kaya Ustaz ini mah sarawani. Nah, itu penting. Jadi salah satu di antara ciri orang munafik adalah membenci syariat Islam. Maka jangan benci poligaminya, karena bisa jadi banyak orang yang membutuhkan solusi itu. Ya, itu solusi. Bayangkan kalau kemudian nikah nggak boleh, cerai nggak boleh nikah lagi kayak orang Katolik, masalah akhirnya. Nah, jadi selalu ada hikmah di balik syariah. Ya. Kalau kita belum siap, katakan kita belum siap. Ya, tapi jangan benci syariatnya, karena membenci syariat, walaupun sebagian itu sudah termasuk nifaq i'tiqadi, menyebabkannya keluar dari Islam, gitu. Ya. Membenci Rasulullah SAW dan ajarannya, ini ciri munafik i'tiqadi. Nah, sekarang kita lihat banyak enggak orang kayak gini nih, dari mulai mengatakan jenggot itu apa, macam-macam itu kan pada hakikatnya mereka membenci syariat Nabi. Khilafah itu ajaran sesat. Pernah dengar nggak kayak gini? Nah, coba kalau dengan kategori ini dia munafik bukan? Padahal gelarnya itu luar biasa loh, Kiai Haji, Gus lah begini, menteri lagi. Coba mengolok-olok ajaran Islam. Nah, mengolok-olok itu sebagian saja itu sudah termasuk jadi munafik. Tadi saya ceritakan sebab turunnya At-Taubah 64, 65, 66 itu cuma gini. Tidak ada orang yang lebih rakus kalau urusan makan, tapi penakut kalau perang melebihi orang-orang ini. Sahabat dan Nabi itu sudah disebut murtad. Kalimatnya nggak kayak hari ini. Hari ini lebih ngeri lagi. Gembira jika Islam kalah, sedih jika Islam menang. Nah, kalah itu bukan hanya di perang. Hari ini ekonomi Islam kalah, ya. Apalagi syariat Islam kalah, dibuang jauh-jauh, itu tanda dari kekalahan. Ya. Islam disingkirkan dari politik, harus jauhkan agama dari politik. Ini kan kalah berarti. Nah, seneng. Nah, orang kayak gini tanda-tanda munafik. Nah, berarti kan apa yang kita kaji hari ini kan realita yang sedang kita hadapi. Ya. Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dan kepercayaan. Al-Maidah 51. Ya. Seluruh Indonesia, bayangkan kalau harus ngaji kayak gini, menjelaskan kayak gini, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin adalah ciri munafik. Ya. Berapa lama Allah berikan cara yang cepat, 212 itu se-Indonesia paham tafsir ayat Al-Maidah 51. Nah, itu merupakan sebuah rahmat dari Allah. Ya. Jutaan orang nggak perlu ngaji satu-satu kayak begini, difahamkan oleh Allah SWT dengan cara seperti itu. Subhanallah. Ya. Terima kasihnya bukan sama Ahok, bukan. Ya, gara-gara Ahok jadi orang Indonesia tahu, tapi terima kasihnya bukan sama Ahok,
sifat-sifat kaum munafik dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'idah 51-53. Ini yang terjadi pada waktu 212 itu, ya. Al-Ma'idah 51. Ciri orang munafik ini munifat amali atau itikadi? Itikadi, ya, bukan amali. Kalau amali 3, kalau berbicara dusta, kalau berjanji ingkar, mengingkari, kalau diberi amanat khianat. Itu amali. Tapi kalau ini sudah itikadi, sudah akidah, sudah ideologi, walaupun dia tidak merasa itu, ya. Wong salah itu kasih rumongso salah, gitu. Jadi ukurannya bukan rumongso kalau rumongso, tapi Al-Quran ataupun Sunnah yang menjelaskan. Satu, menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, orang kafir sebagai pemimpin. Ya, ini. Maka ayat ini betul-betul menjadi pukulan bagi orang-orang yang ingin memimpin kaum muslimin. Oleh sebab itu mereka harus menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran dengan kata apa? Ya, jangan bawa-bawa urusan agama ke dalam politik, politik identitas, gitu. Itu cara sekarang yang ditempuh, menjauhkan agama dari urusan politik. Ya. Sangat takut kehilangan harta dan kedudukan mereka, sehingga mereka bersegera menjilat dan mendekat kepada para pemimpin kafir itu. Ini sudah menjadi hal yang umum, ya, hari ini. Ketiga, bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwasanya mereka benar-benar membela kaum muslimin. Jadi orang munafik itu salah satu cirinya paling berani bersumpah dan berjanji, ya. Karena dengan sumpah itu mereka akan dipercaya. Untuk menutupi kebohongannya mereka bersumpah, untuk menutupi kebohongannya mereka berjanji. Nah ini, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Jadi mengambil pemimpin orang kafir sebagai pemimpin, maka orang ini termasuk golongan mereka. Nah, bagaimana kalau di perusahaan? Nah, yang dimaksud pemimpin adalah pemimpin yang mengatur urusan halal dan haram, urusan hajat hidup kaum muslimin. Kalau urusan duniawi yang selain itu, contohnya kerja kepada orang-orang kafir atau punya karyawan yang kafir, tidak apa-apa. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 tidak apa-apa, ya. Tapi kalau orang kafir itu kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang akan menentukan hajat hidup kaum muslimin, tidak boleh diangkat sebagai pemimpin. Contohnya menjadi gubernur, menjadi presiden, ya, itu tidak boleh, karena dia akan menentukan hukum, ya, keputusan-keputusan kepada kaum muslimin secara umum. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, nah orang-orang munafik, bersegera mendekati mereka, mendekati musuh-musuh Allah itu, seraya berkata, kami takut akan mendapatkan bencana. Nah, jadi langsung menjilat para orang-orang kafir itu. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu mereka menjadi menyesal dalam apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu, rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Nah, jadi mereka bersumpah akan benar-benar memperjuangkan kaum muslimin. Ternyata setelah jadi sumpahnya palsu. Sifat munafik yang kedua dalam surah An-Nisa 138 dan At-Taubah sampai 142
At-Taubah 6466. Yang pertama, suka mengolok-olok dan menghujat agama Allah. Nah, selama 2 periode Pak Jokowi ini sangat banyak orang yang mengolok-olok Islam. Ade Armando, Abu Janda, itu tokoh-tokohnya. Belum lagi yang kecil-kecil di media sosial. Kita jangan bilang cuma media sosial, ya hari ini komunikasi kita dengan media sosial. Lawang pengajiannya undangannya pakai WA, itu kan media sosial. Ya. Ini juga disiarkan ke media sosial. Di belakang media sosial ada orang-orang. Nah, hari ini orang tidak takut menghina Islam, lebih takut menghina pemerintah. Menghina Nabi mereka nggak takut. Ya. Mengolok-olok tidak takut. Menghujat tidak takut. Padahal satu kali saja dia menghujat dengan tidak ada alasan saya tidak tahu. Oh saya nggak tahu. Coba berani nggak kamu menghina bapakmu, menghina ibumu? Nggak berani. Nah kok kamu berani menghina agamamu, menghina nabimu? Nah, jadi nggak ada alasan saya nggak tahu hukumnya. Tidak ada satupun orang yang tidak tahu hukumnya. Minimal tahu hukumnya dilarang. Ya. Tadi dengan bahasa terang-terangan atau kiasan-kiasan. Ada yang dengan kiasan-kiasan. Contohnya melabeli syariat Islam dengan label yang buruk. Tadi saya contohkan, konsep khilafah itu ada dalam Al-Quran, An-Nur ayat 35. Ya. Lalu karena berbagai alasan dikatakan adalah sebagai ajaran sesat. Yang ngomongin sekarang jadi Menteri Agama. Ya maklum, agamanya bukan agama Islam, agama Republik Indonesia. Menteri Agama Republik Indonesia ya. Itu mengatakan khilafah adalah ajaran sesat. Masya Allah. Kalimat itu tidak lain karena bencinya kepada konsep khilafah. Ya. Lalu menjadikan ciri-ciri orang soleh sebagai ciri-ciri teroris. Apa? Batuk ireng, jenggotan, atau cingkrang. Nah, teroris. Nah, kita nggak boleh ikutin kayak begitu. Ya. Itu ciri orang beriman. Adapun kemudian ada yang melakukan tindakan di luar yang disyariatkan, tidak boleh kemudian ciri orang beriman itu disematkan untuk sebuah tindakan yang hanya sebagian orang. Itu. Tujuan dari stigma, tujuan dari melabeli buruk itu karena kelak ketika 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, maka orang akan mengatakan, loh jangan kayak gitu, itu adalah teroris. Nah, kalau sekarang masih banyak orang yang bantah. Saya dapat cerita dari almarhum istri saya, rumah istri saya. Temennya ini dulu waktu SMA itu suka mabuk-mabukan, nggak karuan lah, main judi. Nah, kemudian sudah punya istri, punya anak, kemudian tobat. Nah, setelah tobat dia pakai gamis, pakai peci. Apa kata ibunya? Lo tobat aja, jangan apa? Jangan jadi kayak teroris gitu. Itu ibunya bilang gitu. Kamu kalau mau tobat aja, tapi jangan jadi kayak teroris. Akhirnya orang pun akan menjadi seperti itu. Karena semakin banyak orang yang tidak suka dengan Islam membuat label itu. Sehingga orang-orang yang bodoh terpengaruh. Gitu loh. Nah, ini ciri orang-orang munafik. Gembira bila Islam kalah. Maaf, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Gembira bila Islam kalah.
Jadi sudah dua ya, dua ayat menjadikan orang kafir sebagai pemimpin adalah ciri orang munafik. Bagaimana kalau kemudian dia menjadikan pedoman hidup, aturan hidup dari orang-orang kafir menggantikan syariat Islam? Munafik bukan? Munafik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, berkali-kali saya sampaikan, ada cerita seseorang kalau beli handphone harus Samsung, beli TV harus Samsung, beli mesin cuci harus Samsung, beli AC harus Samsung, pokoknya semua elektronik harus Samsung, saking fanatiknya sama Samsung. Cuma kalau dikasih buku petunjuk Samsung, dia nggak mau. Wah, kalau buku petunjuknya jangan Samsung, buku petunjuknya ya Panasonic. Lah kok bisa? Nah, kayak saya sukanya kalau buku petunjuknya Panasonic. Kira-kira ngadepi orang kayak gini apa? Komentar Bapak Ibu. Orang waras atau enggak ini? Nah orang sekarang gitu. Ya, ngakunya Islam, ya, pengen masuk surga, pengen nomor 1 syafaat Nabi, tapi sama yang dibawa Nabi dia nolak. Coba kalau handphonenya rusak, handphonenya merek Samsung, buku petunjuknya Nokia, nyambung nggak? Pengen masuk surga tapi nolak Al-Quran, nyambung nggak? Nah, ini gambar saya contohnya ya, dan itu banyak sekali. Yang kayak gitu. Urusan sholat pakai Quran Sunnah, urusan dagang pakai aturan mereka. Ya. Ini namanya tidak suka dengan aturan Islam. Ya. Gembira bila Islam kalah, sedih bila Islam menang. Ya. Selalu merasa paling berjasa. Ketika Islam menang, kan? Karena saya ini perannya. Nah, ketika Islam kalah, ngomong sama orang kafir, saya yang bantu kalian, gitu. Membohongi Allah, sikapnya selalu abu-abu dan mendua. Ya, itu. Malas beribadah, sholatnya hanya untuk pencitraan. Ria. Nah, mendekati pemilu itu banyak pencitraan. Nanti. Loh, ternyata Al-Quran sudah menyebutkan ya, sholatnya pamer. Nah, ibadahnya untuk pamer. Ya. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai teman-teman penolong mereka dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. Dan sungguh Allah telah memberikan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Jadi kalau Islam lagi diolok-olok, pergi. Kalau nggak pergi, sama dengan mereka. Itu. Karena sungguhnya kalau kamu buat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di dalam neraka Jahannam. Nah, apa itu ciri orang munafik ini? Yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang terjadi pada dirimu, hai orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang beserta kamu? Kalau orang Islam menang, loh kan, saya ikut sama kalian. Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan atau kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin? Jadi nek sing menang orang kafir, nyedaki orang kafir, ya, bilang, kan saya bantu jenengan. Gitu. Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan berjalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Ini ayatnya jelas. Allah tidak akan memberi jalan orang kafir untuk memusnahkan orang beriman. Ya. Bahkan Said Qutb mengatakan kita tetap beriman itu menang. Ukuran kalah menang itu ukurannya Allah. Ya.
Yasir dan Sumayyah itu dibunuh oleh majikannya. Siapa yang menang? Majikannya atau Yasir? Yasir. Dalam surat Al-Mutaffifin disebutkan, ya, orang yang menyiksa orang-orang mukmin itu sebenarnya kalah. Kalahnya kapan? Di akhirat nanti. Karena kehidupan orang mukmin itu selalu dua, kalah di dunia, menang di akhirat. Tidak ada kehidupan seperti itu selain kehidupan orang mukmin. Makanya, ya, Allah mengatakan, ya, tidaklah kalian menunggu-nunggu kami kecuali dua kebaikan, menang di dunia atau menang di akhirat. Itu. Jadi tidak ada istilah kalah orang Islam ini. Kita mati husnul khotimah itu merupakan kemenangan, walaupun secara hitungan dunia kalah, ya. Maka ini ayat ini begitu maksudnya, ya. Allah tidak akan beri jalan dan kafir untuk bisa menang terhadap orang mukmin. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Allah itu ditipu apalagi rakyat. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Yaitu janji sama Allah, sumpah pakai Quran, itu kan nipu Allah. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer, riya. Riya itu kan bahasa Al-Quran, ya. Nah kalau bahasa sekarang kan pencitraan. Betul? Pamer itu pencitraan, dan ketok oleh beriman. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini, tidak pula masuk ke dalam golongan itu. Maka sekali-kali kami tidak akan mendapat jalan. Sekali-kali, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi tunjuk baginya. Nah. Ini ayat mengenai mengolok-olok. Hai orang-orang beriman. Maaf ini. Ya. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Jadi kalau orang beriman, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau orang munafik, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Amar munkar nahi ma'ruf. Kalau orang mukmin amar ma'ruf nahi munkar. Kalau mereka amar munkar nahi ma'ruf, pas diingatkan, loh ini bukan munkar, ini kebaikan gitu. Merasa paling berjasa. Ketika diingatkan, loh kalian bikin kerusakan di muka bumi, mereka bilang, loh ini bukan kerusakan, ini kebaikan gitu. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan begitu. Maaf, surat At-Taubah tadi, surah, maaf belum ada ya. Sifat munafik selanjutnya, bibirnya menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, namun hatinya sungguhnya ingkar. Nah, selalu berpura-pura untuk membodohi dan membohongi kaum muslimin, padahal mereka pada hakikatnya membohongi diri sendiri. Perilaku hidup mereka mendatangkan kerusakan di bumi, namun mereka mengaku yang paling membangun, menjual kebenaran dengan harga yang amat murah. Ini ciri munafik dalam surat Al-Baqarah. Saya nggak bacakan, nanti saya percepat saja. Jadi hampir sama ya. Intinya zahir sama batin berbeda. Dia tipu orang-orang beriman dengan janji-janjinya. Ya. Sifat munafik yang lebat selalu berkhianat baik kepada kawan maupun lawan. Jadi yang dikhianati itu bukan cuma kawannya, bukan cuma lawannya, kawannya pun dikhianati. Tidak ada musuh sejati, tidak ada kawan sejati. Yang ada adalah kepentingan. Betul nggak? Politik kan kayak gitu. Tidak ada lawan sejati, tidak ada kawan sejati. Yang ada adalah kepentingan. Asalkan menguntungkan kepentingannya, yang tadinya kawan jadi lawan. Yang dulu bilang, kenapa kau bela antek-antek asing? Tuh. Rupanya jadi kawannya antek asing. Sandiwara aja itu.
Nah, malah nanti ke depan mau jadi calon presiden, wakilnya ini. Nah, Masya Allah, itu para politikus itu memang seperti itu, wataknya watak munafikin. Ya, kecuali sedikit sekali yang niatnya benar. Jadi kalau masuk dalam dunia politik Indonesia hari ini, niatnya nggak benar, nggak lurus, jadi munafik. Nah, itu tidak bisa diingkari lagi. Coba saya tanya, ketika dulu ada pembahasan tentang Bank Senturi di masa SBY ya, itu sebenarnya selesai dengan satu ayat, ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Sudah selesai. Tapi ada nggak yang baca itu diketawain? Bacain alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu ma'rufun min rabbi fantaha falahu ma salafa amruhu Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bacakan satu ayat ini selesai harusnya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan riba nanti di akhirat tidak akan bangun dibangkitkan kecuali dalam keadaan kesurupan seperti orang kerasukan setan. Itu semua disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama seperti riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah mendengar ayat ini kemudian berhenti dari mengamalkan riba, maka apa yang lalu itu baginya. Sudah, Allah ampuni dan itu urusan yang lalu. Sudah. Tetapi barang siapa yang kembali lagi melakukan riba, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penduduk neraka. Bacakan ayat itu, nggak usah pakai undang-undang segala, tetapi ketika baca itu diketawain semua. Ini ayat apa ini? Kan gitu. Yang kita yakini ayat konstitusi, bukan ayat kitab suci. Betul nggak? Padahal 90% ngaku Islam, tetapi tidak ada satupun yang mengungkapkan ayat itu, apalagi ayat selanjutnya. Ya, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Ayat apa namanya? Fa'danu biharbin wa rasulih. Ada ayat selanjutnya, barang siapa yang tidak mau berhenti dari riba, fa'danu, nyatakanlah biharbin Allah wa rasulih, dengan peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Perang melawan Allah dan Rasulnya. Nah, ini awal kehancuran ekonomi Indonesia dari situ, menantang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi kalau ada anggota dewan yang membacakan itu, pasti diketawain. Saya jamin diketawain gedung. Nah, ini tanda bagaimana para orang-orang yang dipilih oleh orang-orang ini ternyata adalah orang-orang munafikin. Ya. Mereka saling sebenarnya. Antara mereka tuh saling. Ini apalagi sekarang ya, antara ini banteng karo celeng. Ya, kalau bapak ibu-ibu baca di Quran, ya, pendukungnya Puan Maharani itu banteng, pendukungnya Ganjar celeng. Nah, sampai itu kok rasa dipisahkan tukaran dewi, ya, banteng karo celeng. Ya. Jadi antar mereka juga saling cakar-cakaran. Ya. Tidak pernah berani berhadapan langsung dengan kaum muslimin. Mereka selalu menggunakan boneka. Ya, ada apa namanya, tameng gitu ya. Maka salah satu di sini tamengnya adalah ya, jabatan mereka, ya, pakaian mereka, janji-janji mereka. Ya, gitu. Mereka nggak berani terang-terangan. Saya nggak suka Islam, nggak berani. Ya. Mereka ngaku paling Muslim, tapi membenci syariat Islam. Zahirnya mereka bersatu padu, padahal permusuhan di antara mereka sangat besar. Ya. Jadi
Kenapa kok mereka bisa menang? Karena umat Islam tidak bersatu, itu masalahnya. Ya. Masih ngurusi yang hal-hal yang nggak penting-penting. Ya. Hal-hal yang sudah lama tidak selesai-selesai dibahas. Ya. Saya katakan bukan berarti itu nggak penting, penting. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu berkuasanya orang-orang munafik. Karena yang orang-orang beriman hanya ribut masalah khilafiyah terus. Karena orang beriman sibuk ribut soal tahlilan, soal yasinan, sementara mereka terus menjadikan itu sebagai cara untuk memecah belah kaum muslimin. Penting untuk menyampaikan sunnah, penting, tapi lebih penting untuk belajar adab kepada sesama muslim. Kalau belum bisa menyampaikan dengan adab akhlakul karimah, jangan ngomong soal khilafiyah, malah jadi musuhanmu. Kenapa kita sering begitu? Karena kita menyepelekan adab. Mentang-mentang nyunah terus ngomong orang gak adab. Nah, orang kalau lapar itu membutuhkan apa? Makan. Ini nek juncalke hilang ngelai, bukan mergo makan, mergo jengkel. Nah, kita sering kurang adabnya kurang. Itu yang paling penting. Satu yang perlu catat, kita ini mewarisi perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi tidak mau mewarisi adab dan akhlak mereka dalam berbeda pendapat. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Imam Syafi'i gurunya mengatakan kunut subuh itu sunnah. Kalau hari ini bisa jadi berantem, ya, jadi jotaan. Imam Ahmad bin Hanbal meyakini kunut subuh itu bid'ah. Tetapi ketika beliau makmum dengan orang yang kunut subuh, beliau angkat tangan dan mengaminkan. Kan orang kaget, loh katanya bid'ah kok panjenengan angkat tangan dan mengaminkan. Apa kata beliau? Ini asar sahih dinukil oleh Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan, demi persatuan umat. Itu zaman dulu masih ada khalifah, ulamanya masih banyak, pun beliau mengatakan demi persatuan umat, apalagi hari ini. Ya, jadi kalau saya katakan panjenengan kok sekarang yasinan, ngomong yasinan demi persatuan umat, nyontoh siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, nek mboten saged nggih ora usah teko ning aja elek-elek. Ini meh maulidan nggih. Yang tidak mau datang ndak usah datang ndak apa-apa, tapi jangan elek-elek. Ya. Oh, ono dangdutan meneng. Saya itu pernah di Masjid Umar bin Khattab, kan sampingnya ada masjid juga ya. Sholawatan. Wow. Arep sholat rumah sholawatan. Sik masih sabar. Nang arep kuwit biyen dangdutan ndak sampean sok nesu. Ono dangdutan banget banget sampean ra nesu, ono selawatan sampean nesu. Nah, sok kula walik to. Nah. Jadi hormati. Walaupun kita meyakini itu salah. Ya Muhammad bin Hanbal kurang pinter apa? Ya. Mengatakan itu bid'ah, tapi enggak kemudian orang lain serik. Kenapa? Karena beliau ketika bertemu dengan orang yang berpendapat sunnah menghormati. Bahkan ketika beliau jadi imam, beliau kunut subuh. Nah, kok bisa gitu? Ya, ketika beliau kunut subuh, beliau memakai pendapat gurunya. Ketika beliau kunut subuh, beliau memakai pendapat gurunya. Ketika beliau tidak kunut memakai pendapat beliau pribadi. Itu bukan berarti orang yang tidak punya prinsip itu orang yang menghormati pendapat orang lain. Ya. Contohnya orang yang berpendapat bahwa laki-laki suami istri kalau bersentuhan batal wudunya. Yang Syafi'i begitu. Saudara kita mayoritas begitu.
Tapi begitu mau umroh, mau haji, wah repot ini, kan gitu ya. Akhirnya apa? Mereka pakai mazhab Maliki dan Hanafi, gitu. Loh kemarin kan batal kok saya ora. Nah, karena tidak mungkin kalau wis 6 putaran nyenggol balik meneh wudu. Kapan rampungnya ya? Nah, maka kemudian mereka disebut talfik, keluar dari mazhab. Nah, itu diantara cara saling menghormati bersama kaum muslimin. Nah, semua organnya yang tadi saya sebutkan munafik tahu bahwa umat Islam itu gampang dipecah dengan masalah seperti ini, maka itu dijadikan sebagai cara untuk memecah kaum muslimin. Sementara urusan yang lebih penting umat Islam tidak tahu. Ya. Riba itu haram, khilafiyah bukan? Enggak. Al-Quran bilang gitu. Nah, tapi malah justru banyak orang yang tidak peduli. Sementara urusan yang wong ora terawih ya ora apa-apa. Ya. Ora kunut ora dosa itu loh, kabata salate. Nah, hal-hal yang bukan yang sangat penting. Penting tapi tidak sangat penting sekali. Maka kita mulai belajar. Jangan sampai ikhtilaf kita, khilafiyah kita ini terus dipelihara oleh musuh untuk memecah belah kita. Jadi bukan berarti kemudian kita nggak punya prinsip. Kita punya prinsip, tetapi ukhuwah Islamiyah di atas segalanya. Itu sangat penting, ya. Karena ucapan-ucapan kita ini kadang-kadang menyakiti saudara kita, ya, dengan kalimat-kalimat yang kurang sopan, sehingga lama sekali dipercaya. Kalau saya ngomong kayak gini itu belum tentu pada percaya kok. Karena apa? Dulu saya juga melakukan hal yang kurang pas, gitu. Harus diakui. Maka wajar nggak ada percaya. Ya, ya sudah. Ini kesalahan dalam dakwah dulu. Ya. Kenapa? Saking kencengnya, kebablasan. Saking semangatnya. Nah, dan itu dimanfaatkan sekali oleh musuh-musuh Islam, orang-orang munafik. Maka saya kalau ada kesempatan saya minta maaf, ya, karena mungkin dulu menyakiti. Ya, saya itu lahir dan besar di kalangan tarekat. Mbah saya para mursyid tarekat, muridnya ribuan. Nah sampai hari ini rada angel nih muamalah. Ya, karena urusan khilafiyah tadi. Padahal sama-sama sholatnya ngadep kiblat, Qur'ane podo, ada yang salah ini, maka kita harus perbaiki, ya, ya. Karena sesungguhnya mereka bukan musuh, mereka adalah saudara kita. Nah, orang-orang munafik ini senang kalau kita terus kayak begitu, ya. Zahirnya mereka bersatu padu, padahal perusahaan di antara mereka sangat dahsyat. Mereka adalah para penipu, pengecut, tidak bertanggung jawab dan culas. Ya, ini ayatnya jelas. Sifat munafik yang kelima, menjadikan sumpah mereka sebagai tameng untuk membohongi umat Islam. Jadi orang yang paling berani bersumpah itu orang-orang munafik. Lalu mereka nggak takut dengan akhirat kok. Sumpah apapun tidak ada manfaatnya, mereka nggak takut. Akhirat dianggap sebagai dongeng, sebagai cerita. Penampilan fisik mereka sangat mengagumkan, padahal hati mereka busuk. Nah, penampilan fisik ini bisa pangkatnya jenderal, kolonel, ya. Bisa juga gelarnya profesor, doktor, kiai haji, bisa juga kekayaannya, jabatannya, menteri, gubernur, bupati. Penampilan fisiknya sangat mengagumkan, ya. Tetapi hati mereka busuk. Apa busuknya? Benci dengan syariat Islam. Itu. Jadi di situ ucapan dan janji mereka sangat mempesona umat Islam, padahal semua itu dusta. Ya, ini sudah kita lihat bahwa mayoritas pemimpin kita dari tingkat yang paling kecil sampai yang paling tinggi itu para munafikin.
Betul nggak ini? Mayoritas anggota dewan itu munafikin. Loh, mayoritas kan berarti nggak semua toh. Sebagian besar. Mereka jual janji-janji untuk menipu rakyat. Itu kan ciri munafik. Ya. Mereka hanya banyak mengumbar slogan dan jargon, tapi sedikit amal nyata. Ini kan semua. Maka dikatakan tadi, akhir zaman nanti akan datang para pemimpin ya, yang mengkhianati rakyatnya. Orang-orang yang berkhianat dianggap sebagai orang-orang yang amanah. Orang-orang yang amanah malah dikhianati. Itu sanawat khadda'at, tahun-tahun penuh kedustaan. Jadi bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun kita akan dipenuhi dengan dusta dan janji bohong. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, tameng, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, dari menegakkan aturan Allah SWT. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu adalah karena bahwa sungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Ya. Nah, kekafirannya itu bukan berarti keluar dari Islam loh. Ya, membenci aturan Islam, membenci segala yang berbau Islam, sebagian ataupun seluruhnya. Itu makanya disebut munafik. Kalau keluar dari Islam, keluar agama lain, berarti kafir. Disebut munafik karena dia masih ngaku muslim. Ya. Dia masih ngaku muslim tapi tidak suka dengan aturan Islam. Ya. Khamr itu haram kalau banyak, kalau sedikit haram nggak? Haram. Lah bagaimana bisa kemudian bikin aturan kalau kurang dari 10% boleh beredar, kalau lebih tidak boleh? Ini aturan apa ini? Menghalalkan yang diharamkan Allah bukan? Nah. Saya tanya, dulu saya puji itu dipenjara karena apa? Nikah dengan ya disebut apa? Di bawah umur. Nikah di bawah umur menurut syariat Islam boleh nggak? Yang penting sudah apa namanya haid, ya dikumpuli setelah haid. Sebelum haid pun boleh nikahnya, tapi dikumpulinya setelah haid. Ya. Saya puji dipenjara karena dianggap melanggar aturan, dan aturan itu adalah syariat Islam. Sesungguhnya yang diadili bukan saya puji, tapi apa? Syariat Islam. Betul nggak? Jadi menikah di bawah umur dengan anak di bawah umur itu adalah pelanggaran. Nah kalau Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau juga akan dipenjara karena menikahi Aisyah di usia 12 tahun, 9 tahun, kemudian menikahnya 9 tahun, kemudian tinggal serumahnya setelah 12 tahun. Kalau beliau masih hidup waktu ini, juga di sidang, betul nggak? Ya, nah, jadi bukan hanya disebut sebagai ini dan itu, bahkan dianggap sebagai perbuatan kriminal. Sementara orang berzina asalkan suka sama suka tidak dihukum. Coba, aturan gendeng nggak ini? Siapa yang bikin? Nah, orang menikah hanya karena di bawah umur dipenjara. Sementara orang zina karena suka sama suka tidak dipidana. Nah, dan itu ditetapkan oleh anggota dewan, tidak dirubah sampai hari ini. Nah orang-orang yang ridho dengan aturan seperti itu adalah orang-orang munafikin. Ya, ini contoh saja. Banyak sekali aturan seperti itu yang sampai hari ini masih ditetapkan, masih diterapkan.
Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Ya, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Nah, maksudnya adalah fisik mereka, jabatannya, kekayaannya, kedudukannya, pangkatnya, ya, gelar-gelarnya, itu membuat kagum. Profesor, ada yang doktor, ada yang jenderal, ada yang macam-macam. Ya. Contohnya ada jenderal mengatakan semua agama benar di hadapan Tuhan. Sekarang jadi kesal. Orang yang tidak mencabut omongan ini munafik bukan? Nah, bagaimana bisa Allah mengatakan inna dina indal Islam? Nah, kok orang ini mengatakan sesungguhnya agama di hadapan Allah semuanya adalah baik. Nah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik tempatnya di neraka selamanya. Ini kan menunjukkan bahwa mereka itu sesat. Kalau mereka baik tidak mungkin masuk neraka. Nah, ayatnya jelas sekali. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Tuhan adalah Isa anak Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah tiga, satu di antara tiga. Kok orang mengatakan, oh itu benar ibadah Tuhan. Tuhan siapa? Nah, nggak sadar dia mengucapkan itu demi toleransi katanya. Nah, maka ada penyakit yang akan menimbulkan nifaq hari ini. Apa? Toleransi yang kebablasan. Toleransi kebablasan itu bisa menimbulkan nifaq karena yang hak dicampur dengan yang batil. Nah, maka harus tegas dalam masalah tauhid ini. Ya. Gak usah maaf, saya nggak mengucapkan selamat Natal. Gak usah maaf. Ya. Saya punya teman dari kecil orang Kristen dan saya sampai hari ini masih baik. Berkali-kali saya main ke rumahnya. Ya urusan dunia. Dan saya tetap menjaga karena dia teman baik saya dari sejak kecil. Tapi kalau urusan Natal saya nggak pernah bilang selamat Natal. Dia mengucapkan selamat hari raya, saya bilang ya terima kasih gitu aja. Tapi nggak perlu untuk menyampaikan. Cukup dengan yang lain bahwa kebaikan itu rapuh di podo. Ngeteri sego goreng itu rapuh dibalas gua sego goreng. Diganti kue dia bisa ketok. Nah, ini suatu balik-balik kita itu. Kalau mereka mengucapkan selamat hari raya kok kita enggak, ya enggak apa-apa. Kita memberikan kebaikan dengan cara yang berbeda. Itu baru namanya toleransi. Orang kabeh wong kudu ngombe kopi, kula seneng teh, jenengan seneng wedang putih. Itu namanya toleransi. Nek kabeh kudu ngombe kopi, sing darah tinggi. Nah, kan gitu. Jadi toleransi itu nggak harus sama. Justru kita berbeda, tapi saling menghormati itu toleransi. Maka orang-orang Nasrani harus paham bahwa mengucapkan selamat Natal itu nggak boleh bagi orang Islam. Ya. Maka jangan kemudian dipaksa. Kalau nggak mau ya nggak usah selamat, bilang selamat hari Idul Fitri. Nah, itu namanya toleransi. Nah, sekarang dicampur adukkan semuanya. Bahkan dikatakan orang yang tidak mau mengucapkan selamat Natal sekarang dicap sebagai radikal. Nah, ini yang saya sampaikan pada malam hari ini dengan beberapa ayat tadi. Maka sebenarnya yang namanya munafik itu adalah orang yang paling merasa berjasa kepada Islam dan kaum muslimin, padahal mereka adalah penipu. Orang yang paling rakus terhadap dunia, sehingga dia jual dunia dia jual agamanya demi dunia. Mereka paling berani berjanji, tapi tidak takut mengingkari. Mereka paling banyak berdusta, bahkan mendustakan agama Allah SWT. Nah, saat-saat itu sekarang sudah datang dengan hadis Nabi, ya, saya al-nasi sanawat ad-da'at, akan datang kepada manusia, ya, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu pendusta dianggap jujur. Dianggap jujur, kenapa? Karena semua orang bohong. Maka kalau dia dianggap bohong, semua kebohongannya akan terbongkar. Maka semua saling membela.
kebohongan dikatakan kejujuran. Coba sekarang, kezaliman itu dibilang kebijakan. Kebijakan pemerintah menyesuaikan harga. Orang sesuai kok sebenarnya. Jadi kalimat-kalimatnya itu sudah menunjukkan kebohongan semua. Penyesuaian harga, padahal itu ganti tego. Apalagi kebijakan, padahal kezaliman. Apalagi penerangan, padahal itu adalah kedustaan. Nah, maka ciri-ciri orang munafik adalah paling pinter menggunakan bahasa untuk berbohong. Maka jangan kaget kalau hari ini banyak bahasa asing digawe warna-warna. Karena dengan bahasa itulah mengelabui orang. Ya. Orang-orang jujur dianggap, orang-orang jujur dianggap sebagai pendusta. Coba sekarang lihat. Orang yang jujur, ya, ada banyak. Lalu diserang, buzzer, dicap sebagai pendusta. Ya. Saya tidak mau sebutkan namanya, ya. Tapi ada orang yang terindikasi dia jujur, tapi subhanallah serangannya luar biasa. Ya. Indikator kejujuran hari ini gampang, ya. Orang sugih, pejabat yang jujur itu mesti orang sugih. Kenapa? Karena jenderal pun itu masuk golongan 4, betul ya? 4 paling tinggi ya. Nah, yang banyak itu jangannya. Nah, sing nunjang-nunjang ora oleh. Sing nunjang-nunjang ora oleh ya. Nah itu. Golongan pegawai negeri tertinggi kan cuma 4 ya. 4E. Nah, 4E itu cuma 6 jutaan ya. Itu gaji pokoknya segitu. Kok bisa punya harta 70 miliar? Nah, coba bayangkan, jenengan buka warung martabak, ya, dikasih modal 70 juta, martabak apa itu? Coba. Itu terang-terangan loh. Ya, nyontek modal martabak 70 miliar gitu. 70 miliar, bukan 20 juta, 70 miliar. Coba. Ada jenderal yang rumahnya 4 hibah di Amerika. Sopo coba sing hibah rumah anak Amerika itu. Itu tunjangan-tunjangannya atau tenanan itu masalahnya. Nah, disebutkan hibah tuh. Asal tahu, rumah di Amerika itu harganya mungkin paling murah itu 3-4 miliar. Paling murah. Kok ada orang hibah sampai 4 biji rumah tuh. Nah, itu baru yang kelihatan, yang belum kelihatan. Nah, jadi ciri orang yang jujur itu diantaranya miskin untuk ukuran pejabat. Ya. Nah, ini hari ini banyak diserang. Kenapa? Membahayakan yang bohong. Kalau orang jujur itu nggak takut kecuali sama Allah SWT, sehingga dia tidak perlu khawatir kena ini kena itu. Maka kemudian sekarang ini orang-orang jujur akan dia dijebak agar kena delik. Ini yang kita harus hati-hati. Nah, kita doakan orang-orang jujur. Selalu masih ada. Umat Islam akan selalu mengadakan orang-orang yang jujur, walaupun sedikit. Maka kita doakan mudah-mudahan orang-orang jujur ini bertahan. Karena kalau kita mau berharap dari anak-anak jujur kita kelamaan, setelah rusak negara ini, setelah rusak, ya sudah yang ada dulu. Yang penting bukan orang-orang yang munafikin, sudah. Ya, lupakan perbedaan. Ya, kita dalam keadaan darurat kebohongan, darurat korupsi, segala macam darurat. Ya, maka ini negara yang paling besar munafiknya itu bisa jadi Indonesia. Kenapa? Karena lemahnya Indonesia itu berarti lemahnya 1/5 kaum muslimin. Coba kalau 1/5 itu kaki kanan, berarti kan pincang.
Kalau seperlima itu tangan kanan, berarti kan cacat, jangan. Ya. Nah kalau seperlima itu separuh awak. Nah, dan Indonesia ini negara yang paling gampang dimasuki oleh berbagai macam pengerusakan. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang-orang yang beriman, ya kembali, jangan pernah merasa aman dari sifat nifak. Selalu minta, ya Allah, hindarkanlah kami dari sifat munafik. Ya, supaya apa? Supaya kita meninggal dalam keadaan imannya bersih. 1, hindarkan dari sifat dusta. 2, hindarkan dari sifat khianat, tidak amanah. 3, apa? Kalau janji, ingkar. Nah, ini cuma sekedar sebagai tambahan. Orang Indonesia itu oke, janji muni insya Allah. Neng insya Allah itu le Arab berjani. Insya Allah itu maknanya apabila Allah menghendaki. Maka Allah tidak mungkin menghendaki orang mengingkari janji. Allah pasti menghendaki orang itu tepat janji. Janji jam itu ya jam itu. Ya insya Allah engkau jam itu. Nih di hatinya mengatakan engkau jam 8. Itu bohong. Bohong kepada Allah juga karena menggunakan nama Allah. Hati-hati. Lebih baik ojo muni insya Allah nek niate arep ngapusi. Ya. Karena itu sudah umum, ada muni insya Allah malah biar ngapusi. Jangan gunakan nama Allah kalau mau mengingkari janji. Ya. Dia sembuh bisa murah, itu aja. Jangan bilang insya Allah. Ya, karena Allah tidak mungkin menghendaki orang yang mengingkari janji. Itu sepertiga sifat munafik. Masa insya Allah nang hati muni arep berjanji. Insya Allah mangkat. Sudah jadi tradisi kita ya. Malu saya itu 3 tahun saya di Australia itu malu. Orang Australia itu kalau janji jam 10 kurang seperempat sudah datang. Orang Jepang setengah 10 sudah datang. Orang Indonesia setengah 11 kayak teko. Mula undangannya dicepetake. Harap hadir jam 8. Oh berarti jam setengah 9 loh. Kok bisa nepsir kayak ngono? Kenapa? Saking biasanya itu Pak. Malu nggak? Sepertiga munafik sudah ada di sebagian kaum muslimin. Kalau berjanji tidak tepat. Nah ini penting sekali buat kita. Ya. Jangan lupa 3 sifat munafik apa? Kalau berkata dusta, kalau diberi amanat khianat, kalau berjanji mengingkari. Nah, mengingkari itu apa? Bukan cuma saya janji, kesepakatan kita. Yo sepakat. Contohnya, sepakat takziah jam 10. Ya itu berarti jam 10. Wah, anakku nangis. Ya pancen cah cilik yang nangis toh. Di ngapura udan, pancen mangsa udan kaya udan gitu. Kalau saya gitu kan. Afal Ustaz anak saya nangis. Orang lain juga punya anak bisa datang tepat waktu. Maaf Ustaz tadi hujan, memang musim hujan. Antum harus sedia payung. Saya begitu kan. 3 bulan semua disiplin juga. Harus begitu. Kalau kita tidak bisa disiplin dengan janji kita, bersopo saya harus disiplin. Nah, itulah kenapa umat Islam itu sangat sekarang ini banyak yang mundur. Kenapa? Sepertiga sifat munafik itu sudah mayoritas janji tidak ditepati. Janji nggo nama Allah insya Allah. Oh, waduh. Insya Allah tak bayar tepat waktu. Nah, ini mulai hari ini ya Allah hindarkanlah saya dari sifat seperti ini. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Wah, kayaknya saya nggak bisa tepat. Kenapa? Ya agak jauh gitu. Ya karena hal seperti ini nggak ditanamkan kita. Mohon maaf ini penting sekali. Kenapa? Kok sampai bisa satu negara jam karet jadi budaya tuh? Maaf, betul nggak omongan saya ini? Orang kafir di Jepang itu setengah jam sebelum janji. Orang kafir di Australia itu 4 jam sebelum janji. Malu.
Oh, orang bule udah datang, orang Indonesianya pada masih santai. Loh, ini kan acara jam 10. Ya nanti jam setengah 11 baru mulai itu. Dan itu sudah umum sudah jadi budaya, tidak merasa salah. Ini salah satu sebab kenapa kita tidak maju, mewariskan sifat munafik menjadi budaya dalam kehidupan kita. Nah, saya tuh nek tempat waktu gampang kok. Pengajian nang Jakarta dino Ahad pada subuh saya mangkat setu pada zuhur. Bali yang lain sudah tidur, saya masih di jalan ngaji di Uleri. Pengajian jam 8 sampai jam 10 malam. Ya. Saya berangkat jam 1 siang. Nah, sampai di sana bisa istirahat. Nanti jam 10 selesai, saya masih di jalan nyopir, yang ngaji sudah tidur. Jadi biasa kalau untuk itu suatu yang biasa. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ya. Jangan kaget kalau kemudian belum maghrib pun datang. Ya, saya jam 5 sudah berangkat. Maghribnya jam 5.40. Kenapa? Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Ya. Karena itu diantara tanda sifat munafik, berjanji mengingkari. Nah, janji itu bukan hanya saya janji, kesepakatan adalah janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, tepatilah janji-janji kalian, akad-akad kalian. Ya. Maka saya berharap kajian ini minimal satu yang dibawa pulang ini, biasakan tepati janji agar kita terhindar dari sifat munafik. Maka jangan dulu orang lain, wah pak itu. Nah kamu juga suka kurang tepat janji. Nah kalau kita sudah berusaha menepati janji, Allah akan mudahkan. Maka kita insya Allah akan memudahkan orang yang ingin menepati janji. Gitu kalimat insya Allah itu. Kalau insya Allah itu berarti semoga Allah memudahkan saya menepati janji, bukan nanti saya akan tidak tepat janji. Nah, ini penting saya sampaikan agar budaya ini segera dihilangkan. Ya. Saya yakin kita bisa. Jamaah tepat waktu bisa kok. Masuk janjian, nggak bisa. Bisa. Ya. Caranya gini. Ingat-ingat janji kita. Aku mau janji Arab. Nah, selesaikan urusan sebelum waktunya. Dimudahkan. Insya Allah teman-teman tahu kalau saya selalu tepat waktu. Ya. Kajian di Al-Amin mulai jam berapa? Jam 6. Jam 6 kurang 10 saya sudah duduk di sini. Jam 6:04 baru udah duduk. Janjinya jam 6. Betul nggak? Ya. Jam 6 kurang 10 saya duduk di sini. Padahal kajian jam 6. Sementara yang datang 6:04 kayak dorame. Itu orang beriman semua loh ya. Sorry saya kata orang beriman semua loh. Kok tidak kata-kata dengan janjinya. Nah ini penting. Ini dulu kita perbaiki. Nah kalau kita bisa tepat janji, akan tepat janji bayar utang, tepat janji pada anak, tepat janji pada semua akan terbiasa. Nah, satu-satunya agama yang menjadikan waktu sebagai sumpah hanya Islam. Wal asri, demi waktu sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Wong rada mudeng demi waktu ini loh. Demi waktu. Nah, maka malu nanti. Bayar SPP telat, malu. Bayar utang telat, malu. Nah, apalagi? Ya, mangkat haji telat, malu. Budaya kan? Betul. Supaya dengan begitu akhirnya kita akan terbiasa menjalani hidup seorang mukmin. Ya, ini bukan sindiran, ya, tapi tok gemol mawon, apa supaya kita ini terbiasa disiplin. Tidak mungkin Islam jaya kalau kita teliti. Ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, supaya kita yakin
budaya ini jangan diturunkan ke anak cucu kita. Budaya ini jangan diturunkan ke anak cucu kita. Mau kapan? Panjenengan mengakui kan, orang Indonesia itu kalau undangan jam 8, makanya jam setengah 9. Sampai kemudian undangannya dijokke gawe ngapusi. Jadi panitianya sengaja ngejokke jam, ya, undangan jam setengah 7 karena acara dimulai jam 7. Harusnya bukan begitu, undangan untuk jam 7. Kebiasaan kita yang dirubah, ya. Harus bisa, karena itu salah satu sifat munafik. Nah, ini penting buat kita pahami sehingga orang akan tahu, oh Pak Kiai tepat janji, oh Pak itu tepat waktu, sehingga orang akan respect sama kita, ya. Lawang angger-angger kok telat, anggaran kok telat, nah itu wah ini mesti telat terus kan gitu ya. Nah akhirnya oh ini tukang telat. Nah telat apa saja gitu ya. Nah maka jangan sampai, karena itu sepertiga dari sifat amali. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.